Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari lanjutkan pembacaan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Namun kali ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2023. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja. Leo dengan pasangan asmaranya, ada Temperance, oke, ada The Tower, ada oke. Iya. Iya. Jadi kalau Mari lihat seperti ini. Tunggu dulu. Ya, jadi Mari lihat seperti ini ya. Mungkin hubungan ini tuh akan digoyang atau sudah digoyang sama pasangannya Leo ini gitu. Jadi kayak yang dia seolah-olah bikin masalah gitu ya. Dia nampaknya kayak bikin masalah di relationship ini, atau mungkin dia bukannya dengan sengaja menciptakan masalah, tapi dia ini tuh kayak energi spontan saja gitu ya. Mungkin karena terpancing oleh situasi, terpancing oleh keadaan kayak gitu ya. Dia cenderungnya itu sering katakanlah mungkin marah-marah gitu ya, atau dia mungkin di situ orangnya sering nunjukin dia gelisah gitu loh. Mungkin juga kecemburuannya dia di situ banyak banget. Jadi kayak ini orang stres sekali. Ini orang stres sekali ketika ngejalani dengan Leo. Nah gitu. Jadi kesetresannya dia itu tuh nggak bisa dia simpan, nggak bisa dia sembunyikan, nggak bisa dia kendalikan. Akhirnya di situ tuh mungkin ini bisa juga dikatakan setelah akumulasi. Selama ini dia tekan dirinya dia. Sampai pada akhirnya nanti boom gitu, meledak gitu ya. Keluar itu semua. Dan bisa saja akhirnya ini menyebabkan sebuah apa ya? Sebuah riak gitu, sebuah riak dalam relationship ini di sana ya. Kalau Mari bilang, katakanlah misalnya dia ada keluar ancaman untuk berpisah, atau gini, dia bilang kita pisah saja gitu. Tapi ketika dia bilang kita pisah saja, itu hanyalah bunyi ancaman gitu ya. Bukan itu sungguh-sungguh yang dia maui dalam relationship ini gitu. Karena boleh jadi ketika dia bilang bahwa dia mau pisah ini, itu hanya bentuk supaya menjadikan cambukan bagi Leo di situ ya, agar memperlakukan dia dengan lebih baik lagi gitu. Orang ini anxiety, dia bermasalah ini orangnya ya, agak bermasalah sedikit dalam menjalani sebuah relationship. Mungkin saking inginnya, saking maunya, saking harapnya, keluar tindakannya itu tindakan yang oposit. Kan maunya dia kan, saking dia cemas, resah, gelisahnya itu kan maunya dia itu artinya biar dia mendapatkan kepastian ya dari Leo ini, bahwa Leo tuh akan tetap ada dalam hidupnya dia, tidak akan meninggalkan dia, tidak akan memilih untuk berpisah dari dia, kan gitu ya. Nah, tapi ya tadi, cara men-triggernya ini tuh Mari rasa bisa cara nge-trigger tuh yang cukup kuat gitu loh. Yang cukup kuat di sana. Sebenarnya hubungan ini boleh jadi tuh kalau dari sisi Leo mungkin gak ada ini sesungguhnya dia dengan sengaja ngasih problem.
bukan ada. Gitu ya. Karena Leo ini tuh berusaha untuk bersikap semanis mungkin sama dia. Sesayang mungkin sama dia. Gitu ya. Secare mungkin dengan dia. Ini tidak tertutup juga kemungkinan jangan-jangan dia orangnya masih muda. Atau karakter orangnya memang panikan. Tadi kata Mari kayaknya ada masalah di soal mental. Bukan Mari bilang dia orang gila ya. Enggak, bukan gila. Kan memang ada manusia itu tuh anxiety-nya itu kan ada tuh. Overthinking kah gitu ya. Cenderungnya itu narik-narik pikiran-pikiran yang negatif, yang mengerikan gitu loh. Pikiran-pikiran yang mengkuras energinya dia gitu ya. Yang membuat perasaannya dia tuh tidak karu-karuan, itu maksudnya Maria bermasalah secara mental ya. Bukannya ini orang ada kelainan jiwa gitu, tidak. Nah di sana. Itu perlu untuk dia lampaui. Gitu kan, itu perlu untuk dia selesaikan itu. Kalau enggak dengan energi seperti ini dia bawa-bawa, walaupun tidak dengan Leo, ini akan terulang lagi. Tertekan seperti ini tuh akan terulang lagi. Di asmaranya dia dengan orang lain gitu, nggak usah pun dengan Leo. Di sini dia bisa kayak yang tidak sadar, dia menyalah-nyalakan orang luar gitu ya. Kamu kurang care, kamu gini, kamu terlalu cantik. Ya ini pun hal-hal baik pun dari Leo tuh bisa jadi problem. Kamu terlalu cantik, kamu terlalu baik, kamu terlalu apalah gitu ya. Kamu terlalu seksi misalnya. Padahal seksi ini bawaan lahir gitu. Kebaikan itu tuh ya memang manusia harus sikapnya baik gitu kan. Atau cantik itu loh ya bawaan lahir. Apalagi kaum Leo. Lah orang Leo kan mana mau penampilannya itu kucel, kumal, bau ketek, mana mau. Bawaan lahirnya orang Leo itu kan memang jadi artis gitu ya. Jadi ratu, jadi raja gitu ya. Jadi pusat sorotan gitu kan. Jadi orang yang berpenampilan oke, kan gitu memang orang-orang Leo. Tapi itu bisa jadi problem bagi pasangannya Leo ini gitu. Jadi dia uring-uringan sendiri, resah-resah sendiri, ora jelas sendiri. Dia cari masalah, dia yang tertekan dengan sikap dan lakunya dia itu gitu ya. Memang untuk saat ini dia seolah-olah ini bisa, udahlah aku move on dari kamu, aku jalan, aku cari lagi cinta baru gitu. Mau melompat ini pasangannya Leo ini, mau melompat dia, udahlah sama kamu udahlah selesai. Padahal hati dia dan pikiran dia sesungguhnya bilang enggak, tidak mudah untuk selesai dengan kamu Leo. Tidak mudah selesai dengan kamu. Tidak gampang untuk mengakhiri bersamamu gitu ya. Atau ini bisa memang dia tidak bilang berakhir, dia tidak bilang ini bisa, masih tetap jalan energinya relationship ini. Tapi tetap berjalan pun dia tetap tidak tenang di situ. Mungkin pecahnya keributan di relationship ini lebih banyak tuh sebab karena ini pasangan Leo. Kalau Leo mari lihat santuy ajanya di sini. Gitu ya. Dia uring-uringan di sana gitu ya. Berantakan di sana ini pasangannya Leo. Tapi Leo aku nggak mau terkontaminasi. Cukup dewasa Leo ini di dalam relationship, cukup dewasa. Dan memang di sini tuh Leo tuh bukan yang mampuslah kamu situ, terserahlah kamu. Mau kamu nungging, mau kamu gelok sendiri gitu ya. Enggak juga kayak kita Leonya. Leo di sini tuh apalagi kalau hubungan ini masih berjalan ya. Dia mau cepet-cepet itu meyakinkan si pasangan. Slow lah baby, nggak ada masalah. Aku dengan kamu kok, aku sayang kamu kok. Aku sadar diri kalau aku ini suamimu, aku ini istrimu misalnya, aku ini pacarmu misalnya. Kayak kita. Jadi Leo ini berusaha untuk membantu si pasangan biar bernafas lega. Kalau ini masih berhubungan sampai sekarang. Tapi kalau ternyata relationship-nya sudah selesai, mari lihat itu Leo yang duluan masuk ke posisi self love.
Dia yang duluan tuh cepat untuk menyembuhkan dirinya. Dia akan cepat tuh untuk merubah keadaan agar hidup dia tuh kembali netral, agar hidup dia tuh kembali stabil lagi. Lebih duluan Leo di sini, gitu. Karena ya namanya orang Leo ya, memang pandai banget kan ngejaga diri, ngerawat diri gitu kan. Nah jadi cepet di situ, nggak mau larut, maunya tuh cepet move on aku, cepet kembali stabil aku. Nah di situ, biar masuk lagi ke hubungan baru, tetapi hubungan barunya itu tuh hubungan yang aku maunya tuh bangunnya tuh sehat gitu loh. Aku dulu harus sehat, mentalku dulu yang harus oke, batinku dulu harus tenang kan gitu ya, baru bisa sukses ngebangun relationship dengan orang baru. Kalau pasangannya Leo ini tuh Mari rasa dia mungkin niatannya pun aku mau punya hubungan yang lebih sehat daripada ketika aku dengan Leo ini, tapi pola yang sama ini bisa akan terulang lagi gitu. Ketakutan, kecemasan, keresahan gitu ya, itu belum dia rilis. Itu yang menjadi biang kerok dari gagalnya, runtuhnya hubungan dia dengan Leo. Kalau ini memang udah posisinya gagal dan runtuh ya. Tapi kalau ini lagi-lagi Mari sampaikan, kalau ini misalnya hubungannya masih tetap jalan sampai hari sekarang gitu. Memang tetap jalan di sini, jalan terus gitu ya. Tapi dia tuh tetap masih dengan gaya-gaya cemburu, was-was, gelisah gitu. Kayak anak remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Kayak anak remaja yang baru pertama kali tuh ngebangun relationship. Entah pun memang dia masih muda usianya, boleh jadi ya seperti itu. Tapi kalau dia udah 35-an tahun ke atas, lambat banget kedewasaannya dia ya. Dalam hubungan dia bisa sukses untuk urusan lain, karena Mari lihat juga ini bisa bukan orang sembarangan ya. Misalnya orang yang karirnya oke gitu ya, bisnisnya mantep gitu ya, bisa dia sukses di sana. Tapi begitu masuk ke perihal cinta, asmara, udah tuh ini banyak cemburu ini orang ya. Pasangannya Leo ini Mari lihat banyak cemburu di sana, karena dia juga memikirkan nanti Leo diambil orang, habis itu aku patah hati gitu-gitu. Panjang imajinasinya, panjang tebak-tebakannya, dan ujung-ujung dari panjang tebak-tebakan itu tuh nggak enak semua. Nah, kan akhirnya dia capek sendiri di situ. Walaupun ada juga ini tetap baiknya, terutama kalau ini masih ada jalan gitu ya, masih bersama hari ini, mau ini tuh yang kayak ya bikin Leo ini tuh ngerasa nyaman sama dia, tenang ngejalani relationship dengan dia, up and down gitu model energi dari pasangannya Leo ini. Tapi sesungguhnya memang ya, kalau ditarik-tarik ini energi kartu tarotnya, nampaknya ini hubungannya sudah selesai. Lebih cocok ini relationship yang sudah selesai. Tapi selesainya tuh baru-baru aja gitu. Karena kalau ini sudah lama selesainya, kok masih goncang banget ini pasangannya Leo. Seolah-olah kejadian perpisahan itu tuh baru tadi malam. Gitu. Masih goncang di situ. Masih stalkingnya tuh kenceng. Gitu ya, kenceng di situ. Atau mungkin dia tidak stalking, tapi dia gini, seolah-olah dia move on, tapi dia tetap ngelihat spion. Dia tetap ngelihat, Leo ngejar aku nggak ya? Leo gimana nih ke aku nih? Apa kabar dia hari ini? Dia ada mikir aku nggak ya? Dia kecarian aku nggak ya? Kayak gitu. Apakah dia bahagia tanpa aku? Jadi masih sibuk pikiran itu tuh ke Leo gitu. Nampaknya aja dia move on, tebar pesona, atau mungkin bukan tebar pesona, tapi bahasanya dia membuka diri pada
pria baru, wanita baru gitu. Namun ya tadi urusannya dia dengan Leo ini bisa dia anggap ini belum selesai, gitu ya. Situ separuh diri mungkin bilang udah deh jalan aja lagi tanpa Leo, tapi separuh diri lagi masih penasaran gitu lah, masih mau berdrama di situ, masih mau dengan sengaja dia pancing-pancing pikirannya dia tentang Leo ini. Wah udah tuh dia tanpa aku, jangan-jangan dia udah ketemu nih sama cowok yang lebih cakep, jangan-jangan dia udah ketemu nih sama cewek yang lebih seksi daripada aku misalnya, kayak gitu. Dan boleh jadi tuh kayak yang bilang kalaupun ini Leo ketemu sama orang baru, semoga orang barunya itu nggak kayak aku ya, misalnya dia lebih pendek dari aku, dia lebih kelam warna kulitnya daripada aku, pokoknya jangan yang lebih baik dari aku, itu yang bisa didapatkan Leo kayak gitu, baru dia tenang hatinya, baru dia bisa agak lega sedikit gitu loh. Kalau dia bisa memastikan bahwa pengganti dirinya di hidup Leo itu tuh tidak lebih oke daripada dia. Kalau Leonya sendiri, mari lihat sih bisa jadi tuh gara-gara ini hubungannya udah selesai, ya udah dia selesai aja, udah dia kayak gitu. Udah aku the full lagi, aku kembali nol lagi. Ya aku bebasin diriku dong. Ngapain juga lah aku ribet, ruwet gitu ya, mikirin kamu yang udah jelas-jelas hari ini tidak menjadi siapa-siapaku gitu. Mendingan aku self love gitu ya. Memang sih ada tuh buru-buru pengen cepet nemu yang baru, karena Leo ini ngerasa bahwa banyak loh cinta di dalam hatiku ini. Aku ini sumber cinta dan aku ingin nge-share cinta yang aku miliki. Aku nih tahu nih cara ngebahagiain orang tuh kayak gimana. Karena aku udah berhasil ngebahagiain diriku. Jadi pengen ada keinginan untuk memberi di sini. Energi Leonya. Aku pengen memberi, iyalah memberi menerima lah ya, biar balance di situ ya, karena satu sebelah kanan, satu sebelah kiri hadapannya Leo. Jadi kayak yang kan enak tuh ya, bercinta-cinta, berkasih-kasih, bersayang-sayang dengan seseorang gitu ya, enak. Beda rasanya dengan antara anak sama orang tua gitu ya, antara kita sama temen gitu kan, beda kalau kita dengan kekasih. Jadi Leo mencari itu gitu loh. Leo nggak mau dia dianggurin dalam hidup ini. Gitu. Kalau bisa berbahagia bersama dengan seseorang, kan alangkah lebih baik daripada hanya menikmati bahagia yang bisa diciptakan dengan diri sendiri. Jadi mau berbagi di situ. Ada kayak kasih sayang ibu gitu ya. Kayak gimana tuh ibu? Ibu kan mau ngasih aja gitu modelnya kan, mau ngasih sama anaknya gitu ya. Jadi dalam artian di sini tuh aku adalah pecinta dan aku mau memberikan cinta ini. Sensasi, rasa enaknya, nyamannya, bahagianya gitu ya. Akan dicintai gitu. Bisa paham ya? Jadi butuh Leo untuk mencintai dan dicintai, dan dia akan cepat-cepat gitu. Kalau bisa tuh jangan misalnya ya lepas akhir tahun masih jomblo aja. Kalau bisa tuh jangan. Gitu. Kalau bisa itu ada segera pengganti si pasangan ini. Kalau si pasangan ini tuh dia nggak ada bilangnya cepet-cepet. Kalaupun dia bilang cepet-cepet, tapi nggak akan bisa cepet itu. Nggak akan bisa cepet. Karena dia terbagi fokusnya, terbagi energinya. Kalau Leo kan dia bisa satu tujuan gitu ya. Aku cari pasangan baru gitu. Kalau dia nggak nengok lagi ke belakang, ngerem. Ibaratnya kalau orang lagi jalan ya. Dia ngegas, habis itu dia ngerem, habis itu dia ngegas lagi, dan dia ngerem lagi. Kalau Leo nggak ada cara-cara ngeremnya, hajar terus, hajar bleh gitu, buru terus, kejar terus. Memang kalau melihat energi Leo ya kayak gitu ya dalam sebuah hubungan ya. Kalau dia udah sayang banget sama seseorang atau dia punya kebutuhan menyayangi seseorang, dia tumpahkan itu. Dia akan proaktif di situ. Tapi proaktifnya ini kebetulan Leo yang mari tangkep ini tuh dia yang kayak ngebangun
dia mau membangun relationship. Ini ya energi Leo-nya. Dia bukan hanya mau merasakan experience relationship, tapi sekaligus mau membangun relationship. Nah, modelnya di sana. Ya, ini masuk dalam fase healing. Itu ya tema bacaannya Leo ini. Masuk dalam fase healing. Walaupun kalau dilihat-lihat Leo lebih duluan healingnya daripada si pasangan. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, berikut Taurus, Libra, ada energi dari Cancer di situ, hadir Aquarius, ada Gemini, kemudian di situ ada energi dari Scorpio, hadir energi itu aja, Sagittarius di sana ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Saya sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.